Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengulas sedikit pertemuan yang lalu bahwa ketika kita mengimani qul huwallahu ahad, Allah itu esa, Allahu samad, Allah itu tempat segala bersandar bergantung, maka untuk mendapatkan mengaplikasikan ini, jika kita mampu menerapkan ini, mengamalkan ayat ini, mengamalkan tauhid ini, insya Allah akan jadi bahagia. Karena dari ayat ini meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib diibadahi, dipatuhi dan ditaati, sehingga seluruh bakti, kepatuhan dan ketaatan kepada suami seluruhnya dalam bingkai ibadah kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita patuh kepada, kata bunda, patuh kepada suami itu bukan karena suaminya, tapi dalam rangka ini adalah ibadah, saya melaksanakan tauhid ini, ya, kepatuhan ini. Berikutnya, ketika totalitas bergantung, ya, totalitas bergantung, berharap hanya kepada Allah, maka ia berbakti, patuh dan taat kepada suami, namun ia melepaskan bentuk harapan apapun dari suaminya. Ia melakukan semua hanya karena kesungguhannya sebagai hamba Allah. Jadi dia melakukan berbuat baik pada suami, tidak berharap apa-apa kecuali dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya bisa jadi Allah akan menolong, akan memberikan pertolongannya gitu. Dari situ melepaskan diri, ya, melatih diri untuk melepaskan harapan, ketergantungan kepada selain Allah, ya, termasuk kepada suami di sini. Ya, kemudian apa aplikasinya lagi? Memfokuskan diri dalam ketaatan, kepatuhan dan bakti secara maksimal kepada suami. Suami bagi bunda, bagi wanita solehah adalah media yang dijadikan sebab memenuhi proses penghambaan kepada Allah. Berikutnya, meningkatkan kesadaran sebagai hamba Allah, di mana ridho Allah ada pada ridho suami. Ini disadari betul. Saya akan mendapatkan ridho Allah jika suami saya ridho. Pokoknya melakukan hal yang terbaik untuk menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Saya ingin mendapatkan ridho Allah melalui media suami. Kemudian berusaha menahan nafsunya, menurunkan egonya sekuat tenaga untuk tetap tunduk patuh kepada suami, mengagungkan suami sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin yang kemarin di ujung saya sampaikan. Di ujung saya sampaikan hari ini kita akan bahas pondasinya apa sih Bunda Bida bisa melakukan seperti itu, bisa mengamalkan seperti itu dengan segala dayanya, dengan segala pernak-pernik kesulitannya, kok tetap bisa melakukan poin-poin tadi itu. Ya. Apa sih pintu gerbang supaya bahagia bisa menjalankan seperti itu? Contoh ya bunda, ada mungkin di antara bunda ada yang bisa menjahit, maka dia memiliki potensi besar untuk bisa menghasilkan jahitan terbaik. Kalau ada orang kok bisnisnya lancar gitu ya, dia paham bagaimana cara bisnis,
maka dia akan punya potensi besar agar bisnisnya lancar. Begitu pula jika bunda mengerti cara bahagia, maka bunda akan lebih punya potensi besar untuk hidup bahagia dalam segala keadaan. Gagal adalah efek dari ketidaktahuan, ketidakpahaman, ketidakmengertian. Gagal menjadi penjahit profesional karena tidak paham ilmu tentang menjahit. Gagal dalam bisnis karena tidak memahami ilmu bisnis. Demikian juga gagal dalam bahagia, dalam rumah tangga dan sebagainya, jika tidak paham cara bahagia dengan segala hal yang berkaitan dengan kebahagiaan. Jadi cara, metode, jalan, teori, dan ilmu dalam Al-Quran yang akhirnya setiap saat kita minta adalah ihdinas shiratal mustaqim. Sebenarnya itu kan, jadi jalan bahagia di dunia dan akhirat ini, masuk surga ini adalah kita mendapatkan hidayah. Banyak orang yang ngaji tapi belum tentu dapat hidayah taufik. Maka minta sama Allah ya, supaya bisa mendapatkan hidayah taufik. Ini hari ini seperti ini kan untuk mendapatkan hidayah irsyad ya, tapi hidayah taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Bahkan beberapa orang kerja kemarin ya di WA ya, konsultasi gitu, begini saya jawab sebaiknya begini gitu. Kemudian ternyata WA berikutnya udah beberapa bulan, Ustadz maaf dulu saya tidak ngikutin nasihat Ustadz, sekarang saya punya masalah begini-begini. Toh ujungnya ketika dikasih solusi nggak dilakukan, hanya kadang-kadang bertanya itu untuk pembenaran dirinya, melegitimasi pendapatnya, tanya Ustadz, dan Ustadz itu kadang saya digiring supaya saya mengiyakan. Kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang saya jumpai begitu. Kayaknya saya digiring aja nih. Tapi saya harus berusaha jalur ilmu kan gitu ya, sehingga begini tidak dilaksanakan, akhirnya dia punya masalah toh akhirnya ke saya lagi juga gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir jadi orang nanya itu ngapain gitu ya, kenapa malah nggak dilakukan, setelah itu punya masalah toh lari ke saya lagi. Ya nggak apa-apa, itu saya tetap saya layani untuk saya berikan solusi berikutnya gitu. Hanya kadang-kadang kok nafsu gitu ya, kok nafsu sebenarnya ketika bertanya atau ngaji itu nafsu pengennya yang sesuai kita gitu. Setiap manusia mendambakan kesuksesan, mendambakan kebahagiaan, namun banyak di antara manusia tidak paham arti bahagia yang sejati, sukses yang hakiki. Ya. Surah Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu kan ayat yang sering kita baca dan doa-doa yang kita panjatkan gitu ya. Yang kita panjatkan seperti itu. Dirinci sama Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda, emas perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah ladang. Itulah ketenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi fasilitas hasanah di dunia ini apa? Pasangan hidup, anak-anak, emas, perak, kendaraan, hewan ternak, pertanian, perkebunan. Kemudian kenikmatan akhirat seluruhnya adalah surga. Ya, hal itu untuk mendapat itu semua ada jalannya, ada caranya, ada ilmunya. Mustahil seseorang memperoleh semuanya tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa hidayah,
tanpa jalan yang benar. Ya. Untuk mendapatkan dunia-dunia seperti itu ada jalannya. Apalagi urusan akhirat, surga dan neraka. Tentu hal yang sangat ketat, sangat erat, sangat lekat dengan informasi ilahiyah. Hidayah kunci utama berkaitan dengan surga dan neraka. Masuk surga ada caranya. Semua ada caranya. Ya. Maka orang cerdas, muslimah cerdas pasti akan sibuk menjauhkan diri dari sebab-sebab menuju neraka dan sekuat tenaga memanfaatkan potensi dirinya untuk mendapatkan surga. Harusnya begitu. Semua hari ini kita ngaji begini, kaitannya menjadi seorang istri, kaitannya dengan ibu, karena punya cita-cita tinggi masuk surga, dijauhkan dari neraka, mungkin akan berlelah-lelah. Dulu pernah kita bahas agar bidadari cemburu padamu. Ya, kenapa wanita solehah lebih mulia daripada bidadari? Padahal bidadari itu sifatnya sangat luar biasa, tapi wanita solehah lebih dari bidadari. Para ulama mengatakan karena wanita solehah berlelah-lelah. Bidadari diciptakan untuk menjadi langsung nggak ada ibadah, nggak ada lelah, nggak ada sabar dengan perilaku suami yang begini-begini, tetap taat, tetap patuh walaupun suaminya begini-begitu, gitu. Tetap ngurusin anak-anak walaupun lelah, gitu misalnya gitu. Sehingga ini lebih utama. Lah kalau nggak mau lelah-lelah dan sebagainya, khawatirnya kalau kita punya niat ke sana, ada ujiannya, ada pengorbanannya. Ya, muslimah yang senantiasa mengatakan aku bahagia dan ya pasti memilih jalan surga, menata hidupnya dengan hidayah. Untuk mendapatkan hidup bahagia benar-benar harus dengan hidayah. Harus dengan hidayah. Jalan utama mendapat hidayah bagaimana? Jalannya dengan iman. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Nah di sini wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang. Musibah mungkin punya suami yang sedang tidak baik-baik saja, punya anak yang diuji dengan anak, diuji dengan ekonomi, diuji dengan kesehatan, ini musibah. Ya, tapi itu semua kalau orang punya iman, itu semua takdir karena Allah. Apa-apa yang ditakdirkan mesti sampai. Ini orang beriman ya. Dan barang siapa beriman, memang lanjutan ayat ini, barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Agar tetap walaupun ada musibah dan bahagia, walaupun diuji suaminya begitu, mertuanya begitu, anak-anak begitu, kesehatannya, ekonominya, akan diberikan hidayah di sisi hatinya barang siapa beriman. Dalam surat Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minina qul bi fadlillahi bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Qur'an dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katalah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, beriman itu kemudian hendaklah bergembira, bahagia. Itu lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya adanya hidayah dan agama yang hak ini yang datang kepada mereka, hendaklah mereka bergembira karena hal itu merupakan sesuatu yang lebih patut untuk mereka gembirakan. Sungguh
pemberian besar dari Allah SWT. Mungkin sebagian bunda mulai perjalanan hijrah yang hari ini, yang dulu seperti apa, saya pun dulu bagaimana, ya kan, saya SD, SMP, SMA-nya negeri gitu kan ya. Kemudian saya pesantren itu pesantren tinggi ya, Mahat Ali gitu istilahnya gitu ya. Saya pun merasa Masya Allah pemberian besar dari Allah SWT ketika saya sempat di pesantren gitu. Itu saya akhirnya ketika, ya Allah saya seperti ini, nggak seperti orang-orang yang kadang saya mendapat, ya Allah kalau saya nggak dapat hidayah seperti itu ya Allah betapa bersyukurnya gitu ya. Mungkin secara teman-teman kuliah itu ya rata-rata punya mobil, yang jadi pejabat dan sebagainya, tapi Masya Allah saya lebih bersyukur karena saya malah bisa melompat ya, kuliah kesehatan jadi dosen, malah izin tidak melanjutkan ke satu keperawatannya, tapi malah saya izin ke Mahat itu. Dan itu kok diizinkan lagi sama institusi gitu ya, nggak logis gitu. Itu Masya Allah itu. Nah, ngaji begini, karena berapa orang yang tahu informasi tentang pengajian, tidak semua orang mau diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dan minta sama Allah agar apa yang sudah kita ngaji ini bisa diamalkan. Akhirnya itu hidayah taufik ya. Jadi akibat tidak adanya iman ya, tadi kan jalannya iman ya, maka seseorang, kita semua muslim muslimah sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah ya, karena tadi itu dengan ya wa may yu'min billah misalnya gitu ya, barang siapa beriman kepada Allah ya. Karena saat iman tidak ada terhadap wahyu, maka setan menjadi teman setianya. Lah ini yang saya mau sampaikan, ini ayat ini merindingin gitu ya. Saya bacakan artinya saja nih. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, artinya berpaling dari Al-Qur'an ini, wahyu, kami biarkan setan menyesatkan dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Sangat berbahaya bagi siapapun yang tidak beriman kepada wahyu, yaitu Allah langsung memilihkan setan untuk menjadi temannya. Sangat berbahaya sebab setan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menyimpangkan dari jalan lurus, dari jalan benar, dan dari jalan-jalan sukses ya, segitunya. Ini di ujung ya. Dan sungguh mereka sendiri itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Kemarin itu saya mendapatkan tamu, beberapa pekan yang lalu sudah menghubungin saya. Dia seorang ustadzah gitu ya, suaminya juga seorang ustadz. Bilangnya pokoknya saya diminta untuk menjadi sebuah saksi atau mewakili perceraian mereka gitu. Saat itu kondisi saya di luar kota, saya harus ngobrol bertiga dong sama suami anti gitu. Akhirnya datang dan akhirnya masuklah ke rumah istrinya, cerita ini diterima dulu apa sih unek-uneknya ya semuanya gitu. Kemudian di antara itu saya coba manggil istri saya, gimana? Kayaknya ini harga mati masih mau cerai saja. Harga mati ini mau cerai saja. Ini ustadz sama ustadzah. Ya. Jadi ketika ngobrol dan sebagainya itu di sini nih sedang mereka menyangka bahwa mereka itu mendapat petunjuk. Padahal apa-apa itu kadang-kadang ya karena ini nggak dapat hidayah gitu ya. Walaupun mungkin tadi itu dari lulusan Mahat, maka ini nggak bisa menjadi apa ya, kalau kita nggak betul-betul nggak dapat hidayah dari Allah Taala itu apa sih ya, belum tentu lah gitu. Jangan pernah ada sombong, pernah ada ujub dan sebagainya. Kita nggak ngerti keselamatan kita gitu ya. Dan ini
Benar-benar dia merasa tidak bahagia punya suami ustadz itu, rasanya suaminya kurang terus itu ya. Kalau dilihat dari sisi luka pengasuhan, memang dari keluarga yang tidak baik-baik saja sebelumnya begitu. Jadi ini nuntut suaminya itu semuanya, sampai kemarin itu ngobrol-ngobrol itu sampai istri saya ngejar itu, seandainya Anda menuntut ngobrol pagi kan protes tuh karena suaminya nggak ngasih waktu ngobrol banget, karena kadang suaminya beli makan untuk sarapan. Kalau suami saya beli makan untuk sarapan kan akhirnya waktu untuk ngobrol jadi kurang. Akhirnya istri saya ngejar. Kalau misalnya sampai full ngobrol sampai akhirnya suami kerja berangkat, suami nggak makan gimana? Dia lupa itu sebagai istri yang harusnya malah melayani suaminya, dia lupa sing penting aku kan ngobrol gitu. Nah akhirnya saat saya mau bicara ya, ini tolong, saya sebenarnya nggak perlu curhat sebenarnya, tapi ini sudah kebuka begini, seringnya saya kelaparan Ustaz. Kenapa saya kadang-kadang di kantor itu saya kemudian pulang nyari makan karena sebenarnya saya kelaparan. Nelangsani kan gitu, tapi ini merasa benar terus gitu. Merasa kayak gitu tuh suaminya kurang perhatian dan sebagainya. Kemarin itu udah jalan-jalan Ustaz, nginep di sini. Wah, saya keluar banyak kos, bukan saya ngeluh, saya seperhatian itu gitu. Tapi ini yang kadang terjadi. Ini saya contohkan, artinya kadang-kadang ya, dan kemarin itu saya udah begini, saya udah tampil cantik, nggak dapat pujian dan sebagainya gitu ya. Ternyata apa yang saya sampaikan untuk Bunda di sini itu yang beliau juga belum dapat. Artinya melakukan bertampilan cantik kan biar Allah dapat pahala dari Allah. Kalau suami nggak muji ya sudah, memang kita nggak dapat pujian itu nggak apa-apa. Tidak harus punya harapan begitu sama suami. Walaupun saya tegur suaminya sih gitu ya. Ya nggak begitu Ustaz, tolong dipuji lah. Saya mengatakan istri saya cantik Ustaz, tapi istri antum tetap pengen krungu loh bahwa antum itu memuji gitu. Di sisi itu. Artinya memang dua-duanya harus dapat ilmunya gitu istilahnya gitu ya. Jadi kejadian-kejadian yang akhirnya kadang-kadang seakan-akan merasa benar. Ya pokoknya sudah pokoknya udah ceretok gitu. Ya ceretok gitu. Nah ini hati-hati, karena bisikan itu setan yang masuk. Kenapa itu? Berpaling dari Al-Quran. Makanya baca Al-Quran benar-benar kalau sampai hati, dibaca artinya pelan, diresapi, itu Masya Allah ya, Masya Allah seperti itu. Mungkin pernah ada satu pernyataan bahwa ada orang yang ingin baik, ingin kembali ke jalan yang benar, mentaati Allah, namun sulit. Kenapa? Tentu jawabannya mudah, karena tipisnya iman, karena rendahnya iman atau kurangnya iman. Alhamdulillah ada satu rumus kemudahan, kebahagiaan dan dekatnya pertolongan serta kesuksesan, yaitu bertambahnya iman, tebalnya iman, kuatnya iman menjadi pembuka jalan hidayah sebagai jalan utama setiap kesuksesan, kebahagiaan yang ingin diraih. Sekali lagi, berumah tangga ini sangat dekat dengan tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimat Muhammad Rasulullah, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Maka kenapa sih dakwah ini selalu akidah dulu, tauhid gitu ya. Ini kalau terhubung kebahagiaan itu seperti itu. Ini kalau kajiannya dengan bapak-bapak ya akan saya sampaikan, pokoknya berbuat baik sama istri, tidak ada timbal balik dari istri, tidak berharap timbal balik, tapi pokoknya nyari ridho Allah saja, nyari pahala aja, tetap berbuat baik walaupun mungkin istrinya kadang menyakiti misalnya gitu, tetap dinasihati. Ini dibalik saja, ini karena ini untuk Bunda ya seperti ini. Jadi istri solihah sangat mengerti bahwa jalan mendapatkan hidayah adalah mengimani, meyakini, membuktikan Al-Quran adalah benar, mengandung kebaikan. Al-Quran jalan sukses bagi wanita solihah, sehingga apapun yang disyariatkan Al-Quran maka ia taslim, menerima untuk ditata, diatur
dan menjalani hidup sebagaimana Al-Quran menginginkannya. Bunda, saya dulu ketika di Mahat pengantarnya bahasa Arab. Bahasa pengantar ketika saya belajar itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Tapi saya tetap baca terjemah Al-Quran ya ketika baca. Tadi itu saya merasakan berbeda banget rasanya gitu, karena walaupun kadang-kadang saya paham, tapi tidak semua kata-kata, karena saya tetap terbatas ya belajarnya gitu, nggak sedalam ustadz-ustadz yang lain gitu ya, yang masya Allah gitu. Saya ada keterbatasan gitu. Tapi saya baca Al-Quran itu sampai kalau saya baca terjemahnya itu berbeda, dan itu kadang diulang-ulang sama Allah, diulang kisah-kisah begini itu, oh masya Allah ya begini gitu. Maka Bunda bisa merasakan itu, mulai diikhtiarkan, mulai dikasih waktu ruang untuk membaca Al-Quran, minta hidayah ya, karena Ustadz Firanda dan sebagainya, Ustadz Abdul Husain dan sebagainya, baca Al-Quran itu tanpa tahu artinya udah dapat pahala, tapi ujung dari baca Al-Quran adalah untuk mendapatkan hidayah. Dan kita tahu, oh ternyata menjadi istri solihah, qanitatun hafidhatun lil ghaib, itu ada di ayat ini. Oh harus tunduk begini ya, akhirnya dijalankan, jadi petunjuk. Oh ternyata itu tambahan kajian-kajian begini, oh maksudnya begini. Oh sama suami harus senyum. Nah kemarin aja senyum, istrinya kemarin suami itu saya pengen istri itu senyum kemarin apa disampaikan pada saat ngobrol-ngobrol itu, gimana mau senyum, mau saya sebel gitu. Artinya beliau itu, bunda tersebut itu belum belajar ini gitu ya, bagaimana jihadnya wanita dalam kondisi bagaimana tetap harus senyum gitu ya, karena sebaik-baik wanita adalah yang jika dilihat suami maka suami senang gitu. Nah melakukan itu tadi yang saya sebutkan adalah menekan nafsu, menekan ego untuk melakukan itu dalam rangka bingkai ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga yang nggak hanya nurutin sebelnya, nggak hanya nurutin nggak cocoknya, tapi saya akan berbuat begini sebagai bentuk mencari jalan ke surga. Yang ditekan dan memang berat, bukan ringan ya, tidak ringan ini. Memang pahalanya surga begitu. Dan sukses sesungguhnya kan di surga tuh ya, dan ini harus dicari, harus dikejar ya. Berikutnya kalau tadi jalan iman ya, berikutnya jalan taat. Jalan kedua itu jalan taat. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Berpalingnya sudah, berarti nggak ngikutin hidayah gitu aja. Nabi Muhammad hanya sekedar menyampaikan, kayak dai-dai atau ulama-ulama yang menyampaikan, diterima atau tidak terima memang tidak ada kekuasaan. Kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Oh ternyata untuk mendapatkan hidayah jalannya taat. Jadi selain jalur iman, untuk mendapatkan hidayah, maka Allah juga membuka jalan mendapatkan hidayah melalui jalur ketaatan. Ini adalah kaidah paten yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jika Anda taat aturan, maka Anda mendapatkan hidayah. Jadi kesimpulannya, percaya iman dan taat saja, maka semua akan selesai sesuai dengan kehendak Allah. Sebab yang paling tahu masalah hanyalah Allah, yang paling tahu solusi dari masalah hanyalah Allah. Muslimah yang solihah memahami kaidah dasar ini sehingga ia tidak peduli suaminya model apapun. Ya, suaminya model apapun, dan sudah saya kisahkan, suaminya pemabok seperti itu pun dia melakukan jalan iman dan jalan taat. Akhirnya suaminya justru Allah berikan pertolongan dan suaminya berubah. Yang ia pedulikan hanya yakin bahwa Al-Quran sudah menetapkan istri wajib patuh pada suami, wajib menjaga kehormatan suami, lalu menunaikannya dengan penuh keyakinan. Ini jalan kebahagiaan, ujungnya jalan kebahagiaan di akhirat. Saya ulang lagi, bunda yang diuji dengan suami yang mungkin
tidak baik-baik saja. Itu bisa jadi kalau ini memang diilmui seperti ini jalan surganya lebih cepat daripada bunda yang tidak diuji dengan suami seperti itu. Artinya memungkinkan iman, memungkinkan ketaatan, dan ini butuh kesabaran yang luar biasa. Ini butuh, karena ini berat. Bunda yang tidak diuji begitu kan berarti tidak mengalami berat, karena kan pahala itu ya sesuai dengan berat kesulitan dalam mengamalkan. Ya, min jinsil amal ya. Jadi pahala itu sesuai dengan beratnya. Yang bunda-bunda yakin suaminya oke, yang oke perhatian dan sebagainya, mungkin nggak diuji, itu bisa jadi dia tidak lolos dengan ujian syukur. Sehingga ujian berat seperti ini menjadikan, oh berarti jalan surga saya lewat suami model begini. Kalau yang suaminya baik ya jalan surganya lewat suami itu, bersyukur. Kalau suaminya sedang tidak baik-baik saja, jalan surganya melalui sabar itu, tetap taat, ya begitu itu ya. Oke. Nah, saya akan sampaikan tadi katakanlah ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sebenarnya sebelum ayat ihdinas siratal mustaqim itu ada yang unik. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pokoknya beribadah hanya kepada Allah, ikhlas melakukan ibadah hanya kepada Allah, mentaati suami, sabar dengan suami seperti itu ikhlas karena Allah. Wa iyyaka nasta'in, itu minta pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi melakukan hal-hal yang kaitannya mau mentaati suami, patuh sama suami, berbuat baik, menutupi aib suami, memuliakan suami semuanya, iyyaka na'budu. Tidak berharap apapun dari suami, tapi melakukan karena Allah. Nah, wa iyyaka nasta'in gimana? Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Para ulama telah membahas bahwa ibadah itu berat. Tadi itu ya Bunda. Tapi itu menjadi jalan bahagia ini, tetap bisa bahagia karena memang ibadah itu berat. Siapa yang enggak berat bangun subuh-subuh, siapa yang enggak berat puasa, siapa yang enggak berat sholat malam, siapa yang enggak berat terutama mentaati suami. Ya, lebih-lebih suaminya dalam tanda kutip error. Ya, berat. Maka pelaku ibadah disebut mukallaf, yang dibebani. Dan bentuk ibadahnya sendiri disebut taklif, beban berat. Ya, udah mukallaf ya, bentuknya taklif. Memang begitu itu sampai penerjemahannya. Intinya ibadah adalah beban berat, dan siapapun mustahil bisa beribadah dengan benar dan istiqomah tanpa pertolongan Allah. Untuk itu maka satu-satunya pekerjaan seorang hamba setelah mengambil beban berat ibadah adalah meminta tolong kepada Allah. Ya. Bagi Allah, hamba yang tidak meminta kepadanya adalah hamba yang sombong. Dan Tuhan berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Berdoalah, meminta kepada Allah akan diperkenankan, akan diijabah, akan dikabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ini merupakan karunia kemurahan Allah saat Allah meminta kita untuk ya meminta berdoa kepada Allah dan menjamin akan mengabulkan. Ini kemurahan sekali. Ya. Ini kemurahan. Maka benar-benar. Jadi saya kalau berdoa kadang-kadang juga ya Allah bimbing saya untuk bisa membimbing anak-anak saya. Ya. Apalagi Bunda tahu saya punya anak istimewa, bagaimana cara membimbingnya gitu. Ya. Ilmu parenting saya untuk mendapati ilmu anak-anak yang normal. Kemudian Allah pilih saya punya anak yang spesial. Maka ya Allah bimbing saya. Ketika kita baca ya Hayyu ya Qayyum
bi rahmatika astaghits asli li sya'ni kullahu wala takilni la nafsi tarfata ainin. Perbaiki seluruh urusanku ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah walaupun sekejap mata. Bimbing lisanku ya Allah, bimbing mataku ya Allah, bimbing pendengaranku ya Allah, bimbing telinga, bimbing langkah kakiku, bimbing tanganku ya Allah, untuk semua dalam rangka menuju ridhamu ya Allah. Jangan tinggalkan aku. Artinya dapat bimbingan terus. Kalau enggak sulit ya, ngurus pondok dan sebagainya, ngurus rumah tangga, jadi istri, jadi ibu, kalau enggak minta pertolongan kepada Allah, berat. Nah selama ini mungkin kita kurang itu juga. Makanya ini mau saya sampaikan, ada jalan-jalan seperti ini. Sebelum ihdinas siratal mustaqim, ternyata Allah menyampaikan ini semuanya untuk ibadah. Dan dalam beribadah itu minta pertolongan kepada Allah SWT. Bunda yang dirahmati Allah SWT, saya ingin ini pertemuan bahas ini tuh 4 saja. Nanti sudah beda tema gitu. Mudah-mudahan ini akan saya masih sampaikan dulu. Pernikahan adalah ibadah, beban. Tadi ya, pernikahan adalah ibadah, dan ibadah itu adalah taklif, beban. Beban yang mana? Beban yang paling panjang dalam hidup manusia. Ibadah yang paling panjang itu pernikahan. Menjadi istri itu panjang, menjadi ibu itu panjang. Maka solusi untuk meringankan beban agar pernikahan dijalani dengan mudah, riang gembira, penuh kebahagiaan adalah meminta tolong kepada Allah. Istri yang mendapati suaminya tidak sesuai harapannya, sementara kewajiban berbakti masih tetap menjadi bebannya, maka solusinya adalah meminta tolong kepada Allah. Kadang-kadang langsung, Ustadz, solusinya bagaimana? Udah mendoakan suami belum? Semoga suaminya mendapatkan hidayah. Kemarin itu, Ustadz, ini feeling seorang istri ya, gitu ya. Itu dengan dia merasa dapat hidayah tuh. Ini feeling, karena kemarin feeling saya seperti ini, ada ketahuan juga suami begini. Ini feeling saya lagi. Toh feeling belum kejadian kan sekarang ya. Kenapa nggak minta sama Allah untuk dicegah? Jangan malah bangga tuh kan feeling saya benar. Kadang ngapain begitu Bunda? Saya harus membongkar mindset Bunda yang begitu loh. Ini kan belum kan? Iya. Dan kemarin bangga feelingnya terpenuhi sesuai dengan, kan Allah berprasangka hambanya. Sebelum feeling terjadi, sebelum firasatnya terjadi, minta sama Allah, ya Allah jauhkan suami saya dari seperti itu. Kelewat tuh Bundanya, ya kelewat tuh Bundanya. Jadi kadang-kadang begitu gitu ya, merasa ini feeling saya benar gitu. Toh belum kejadian sekarang, jangan-jangan suami saya begini nih. Oh beneran. Nah berikutnya punya feeling lagi katanya, doakan suami supaya terhindar dari musibah itu, supaya terhindar dari kemaksiatan seperti itu. Oh iya, kadang seperti itu yang terlewat, ya. Istri cerdas, memahami siapa Tuhannya, mengerti tauhid, ia pantang meminta dan berharap kepada suami atau siapapun. Kebutuhan, keinginan dan kebahagiaan istri solihah digantungkan kepada Allah dan selalu meminta kepada Allah, bukan kepada suami atau siapapun. Baginya suami hanya sarana mengunduh pahala dan ia pantang menuntut suami. Kalau di status WA saya sekarang ini kan, kalau rumah tangga saling menuntut, itu ujungnya kecewa, ujungnya jelas kecewa karena dia berharapnya sama manusia. Mari itu saya sama istri saya lihat satu video, ini bagus nih gitu. Sampai telang saya itu. Suaminya nanya, kenapa sih kamu nggak nuntut saya, nggak protes? Saya kan suami yang nggak banyak keahlian, nggak bisa menghasilkan banyak uang gitu. Nah istrinya jawab gini, kenapa saya harus menuntut kamu seperti itu? Loh, saya sebagai seorang istri juga saya nggak punya keahlian, bahkan saya tidak nyari duit belas. Kan beda Bu, ibaratnya gitu ya. Saya kan laki-laki dan ibu perempuan. Memang laki-laki yang begini. Loh, kalau begitu kan Anda juga bisa nuntut dong. Kenapa istri saya tidak secantik teman saya ya?
istrinya teman saya? Kenapa istri saya tidak bodinya tidak sebagus istrinya teman saya? Anda juga bisa begitu dong. Tapi Anda juga tidak melakukan itu kok. Hidup ini kalau saling menuntut apa menjadi bahagia? Enggak kan? Saya nelangsa betul itu. Karena ini bukan sinetron gitu ya. Jadi istilahnya pertanyaan yang direkam sama suami gitu ya. Direkam sama suami itu ya. Wah, sampai segitu. Jadi kenapa gitu? Walaupun ini kalau di ujung ditarik lagi bisa memang hidayah ya. Yang kedua ya luka pengasuhan. Yang dulu belum puas egonya, bawaannya akan nuntut suaminya. Tapi kalau dulu sudah dipuaskan sama orang tuanya, akhirnya dia akan yang adalah perhatian, memberikan pelayanan yang terbaik ya. Kalau yang dulu belum, ya dia pengennya diperhatikan, pengennya dimengerti, pengennya dimanja, pengennya disayang, tapi lupa sebaliknya melakukan seperti itu ya. Kebutuhan, keinginan dan kebahagiaan istri solihah digantungkan kepada Allah dan selalu meminta kepada Allah, bukan kepada suami atau siapapun. Baginya suami hanya sarana pengunduh pahala dan ia pantang menuntut suami. Ini dilakukan semata-mata sebagai konsekuensi dari penerapan tauhid. Ini ya. Jadi saya bawa lagi kajiannya Ustadz Saifuddin, kajiannya Ustadz Hendra, kajiannya Ustadz Firdaus yang bahas tentang akidah ya. Ini saya bawa ya, dipraktekkan di sisi ilmu rumah tangga. Sungguh indah akhlak istri solihah di hadapan Tuhan dan suaminya. Ia sanggup mengagungkan Allah dan memuliakan suaminya dalam satu tarikan dan hembusan nafasnya. Nah, ini di poin-poinnya biasanya saya nyampaikan poin-poin sebagai sebuah ilustrasi untuk seorang muslimah yang solihah berkaitan dengan rumah tangga bisa digambarkan sebagai berikut. Pertama, istri yang sibuk mengenal lebih dekat dan lebih lekat keagungan, ketinggian, kebesaran dan kemahakuasaan Allah melalui diri dan semesta. Kualitas spiritual wanita seperti ini sangat tinggi dan diberi kemampuan oleh Allah untuk memandang selain Allah itu hina, rendah, kecil dan lemah, tak berdaya. Kepercayaan dirinya sangat kuat dan berani berada di posisi kebenaran walaupun sendirian. Jadi ini kalau tauhidnya kuat dan sebagainya, sibuk mengenal lebih dekat keagungan, ketinggian dan kebesaran Allah SWT. Kemudian istri yang berusaha untuk merasakan kehadiran, kebersamaan dan pertolongan Allah dalam setiap area kehidupannya. Punya keyakinan, ya belajarlah dari bundanya Nabi Ismail. Ya Nabi Ibrahim, apakah engkau meninggalkanku karena perintah Allah? Iya. Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan. Bangun keyakinan seperti itu. Jadi yang seperti ini wanita yang paling sibuk mengadu pada Allah, berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, melibatkan setiap aktivitas apapun yang dikerjakan pasti meminta Allah Subhanahu wa taala. Ini penerapannya nggih. Berikutnya, istri yang sungguh-sungguh memahami keinginan Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul atas dirinya sebagai hamba, sebagai istri, sebagai ibu. Dalam rangka ini menjalankan perintah Allah. Sungguh-sungguh melaksanakan tugas sebagai istri, sebagai ibu dalam rangka yaitu memahami keinginan Allah, mentaati Allah gitu ya. Berikutnya, istri yang sangat serius memanfaatkan kecerdasannya dalam menempatkan cinta, takut dan harap antara Tuhan dan suaminya. Dia mencintai suami, anak-anak dan hartanya karena Allah dan membenci karena Allah. Berikutnya, istri yang ridho, ikhlas dan mensyukuri atas jodoh suami untuk dirinya dan ayah dari anak-anaknya. Saya sampaikan kemarin pas saya ada tamu itu, yakini bahwa anti menikah sama ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu gitu ya. Jadi ini istri yang ridho
ikhlas mensyukuri atas jodoh suami untuk dirinya. Ya. Seandainya kurang, jadikan ini kesabaran untuk meraih ridho Allah, meloncat masuk surga, dan kesabaran ini bisa menjadikan syafaat dia menarik anak-anaknya masuk surga. Pokoknya dibegitukan. Ini yang terbaik menurut Allah. Mungkin kita merasakan kayaknya nggak enak, ada pahala kesabaran di situ. Ya, ridho bahwa suami saya itulah jodoh yang diberikan Allah kepada Antuna. Istri yang sadar bahwa suaminya bukan sandaran, bukan harapan, tempat untuk mengadu mengeluh dan meminta. Untuk sebenarnya untuk penjelasan lebih rincinya, untuk hal-hal yang dibolehkan manusia bisa ya boleh, gitu ya, boleh gitu dalam artian untuk mas begini kayak gitu ya boleh. Tapi ya minta dulu sama Allah, kemudian menyampaikan ke suami. Dia istri yang tidak banyak menuntut. Ketika ada masalah baginya adalah fasilitas dari Allah untuk lebih dekat dan lebih butuh kepada Allah. Ketika ada masalah, bagaimana dia menjadi semakin dekat pada Allah, meminta pada Allah. Ini adalah istri yang kuat keinginannya mendampingi suami, menunaikan ibadah, mewariskan tauhid, ya, melaksanakan tauhid dan mewariskannya pada anak-anak, menunaikan amanat, ya. Istri yang suka dengan peningkatan mutu dan pencapaian nilai tertinggi ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada suami. Berikutnya, yang inilah istri yang memaksimalkan potensi kecantikan, kecerdasan, ketangkasan dalam bergaul dan bercengkerama untuk kebahagiaan suaminya, bukan untuk egonya. Ya, sampai tadi suaminya nggak sarapan, sementing aku. Ya. Dan ketika ngobrol, gimana sih cara anti? Ketika ceritanya tanya ya, gimana sih cara anti pengen ngobrol? Aku pengen ngobrol, kayak gitu. Bukan begitu, Mas. Ada waktu nggak? Bagaimana kalau saya mau ngobrol? Gitu. Prolognya aja udah begitu. Gitu. Jadi gimana ya, teman? Dia istri yang pandai bersolek, merayu dan menggoda suami, serta menempatkan kesenangan melayani syahwat halal suami sebagai hal ibadah. Jadi saya beberapa menyampaikan ya, kalau bisa mindset pelakor itu dilakukan oleh istri sah. Istri Antuna ini begitu. Bagaimana sih pelakor itu kadang wangi, centil, manja, bersolek, lakukan itu. Kalau nggak ada skincare, istri saya itu nggak punya skincare. Ya tapi kan bisa seger lah, mandi macam-macam dan sebagainya itu juga sudah cukup. Istri yang penyayang, pandai mengurus rumah, menyiapkan makanan dan menciptakan suasana harmoni di keluarga. Dia melakukan itu karena ibadah kan. Istri yang fokus berkarya lebih baik, menebar empati, menanamkan cinta untuk suami dan anak-anaknya. Dia wanita solehah yang visinya searah dengan suami. Ya. Kemudian istri yang melepaskan tuntutan kebutuhan dirinya dari suami dan lingkungan, serta meminta semuanya hanya kepada Allah. Tadi sudah mirip. Istri yang mengutamakan kepatuhan kepada suami dan mencari kebahagiaan di sela-sela memenuhi kebutuhan suami dan anak-anaknya. Dia wanita yang senang mendengar, melayani dan berada di pihak suami dalam segala keadaan. Berikutnya, ini adalah istri yang sukses menutup rapat aib suami dari anak-anak, orang tua, mertua dan tetangga. Dia wanita terhormat dan memuliakan dirinya dengan menjaga kehormatan suaminya. Saya pernah menceritakan ini, tak ulang lagi. Ketika ada seorang laki-laki sama istri itu bertengkar sampai, kalau nggak salah ini salah ya, suaminya itu kalau nggak salah sampai mukul gitu ya. Tidak, saat itu kemudian istrinya nangis, kemudian ada ketukan pintu, ternyata yang datang adalah mertua si laki-laki. Berarti bapak ibunya si wanita. Si laki-laki dalam hati,
mati aku nih, dilaporkan sama bapak ibunya deh, gitu kan. Akhirnya ketika bapak ibunya, loh kok kamu nangis? Gitu. Ada apa? Iya saya kangen banget, saya pengen temu abah, pengen ketemu umi. Oh masya Allah, sampai akhirnya Allah datangkan. Padahal sedang bertengkar awalnya. Si suaminya mendengar seperti itu, tidak bisa berkata apa-apa. Setelah orang tuanya pulang, dia mengucapkan terima kasih, berikan hadiah terbaik, dan akhirnya malah menjadi yang suami yang lebih baik dan lebih sabar atas luar biasa menutup aib, menahan ego untuk tidak ngomong begitu. Lah ini kalau orang yang tidak solihah, yang tidak bertauhid, yang tidak paham ini, ya kesempatan ngomong sama mengaduan sama orang tuanya. Tapi justru dengan kesabaran itu akhirnya suaminya berubah, masya Allah. Demikianlah buah keyakinan terhadap Al-Quran, di mana meminta tolong kepada Allah adalah kunci dari seluruh sukses ibadah, dan ibadah terpanjang adalah ibadah pernikahan. Kebiasaan meminta kepada Allah membentuk jiwa, pola pikir, ucapan, perilaku, kebiasaan, dan karakter seorang wanita menjadi lebih merdeka, mulia, dan terhormat. Kenapa lebih merdeka? Karena dia akan kecewa kalau mintanya kepada suami yang kadang-kadang memang nggak sanggup gitu. Sering kecewa lah kalau berharap sama manusia. Jadi dia merdeka, hidupnya lebih bahagia dia. Sebab saat Allah saja menjadi sandaran, tumpuan, harapan, dan sasaran setiap kebutuhan dan keinginan, maka dia tidak butuh lagi kepada selain Allah. Ini seperti itu poin-poin ketika pengamalan tauhid. Seperti itu saya mencukupkan untuk mencukupkan untuk pertemuan ini menjadi pertemuan membahas bagaimana bahagia sampai 4 kali pertemuan ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana kita mengendalikan diri saat kita bersemangat ingin orang lain, terkhusus anak suami ya, berarti anaknya sendiri juga bisa jadi anak tiri ya, menjadi baik tapi tanpa mengabaikan adabnya, karena ya, yang ada justru mereka jadi tidak nyaman dengan kita karena kita mengedepankan nafsu kita. Ini sudah ada jawabannya malah. Bagaimana kita mengendalikan diri saat kita bersemangat ingin orang lain, terkhusus anak suami, menjadi baik tapi tanpa mengabaikan adabnya, karena yang ada justru mereka jadi tidak nyaman. Sebenarnya ini sudah ada jawabannya, ada kesadaran bahwa mungkin karena kesemangatan itu akhirnya malah orang lain malah jadi jauh, ya, tidak nyaman, ya. Karena sebenarnya apakah kita itu melakukan seperti itu karena nafsu, karena sungguh benar-benar ikhlas karena orang itu ingin baik, niatnya sudah betul, caranya juga harus dengan cara yang betul. Dan semua itu karena Allah saja. Semua itu minta pertolongan Allah, dia berubah apa tidak berubah, begitu ya. Bagaimana mengendalikannya? Pertama cara mengendalikan adalah bertanya, saya melakukan seperti ini untuk apa? Karena Allah, ya sudah. Maka karena Allah, maka caranya harus dengan cara yang baik. Maka dengan tahapan-tahapan, misalnya menasihatin, ya kalau anak-anak yang sudah balik, sudah agak gede, tidak sering dinasihatin karena dianggap cerewet, tapi penting memvalidasi perasaan mereka. Artinya justru dikasih ruang mereka untuk bercerita ya. Jadi Senin yang lalu itu saya keluar kota. Ini suara saya sedikit serak karena beberapa kali keluar kota ya. Awalnya saya mendapati satu cerita bahwa salah satu santriwati itu melakukan self harm. Saya tanya pakai apa? Pakai beling gitu ya, kemudian menyayat dirinya gitu. Lah kenapa kamu begitu? Ya ikut-ikutan gitu. Akhirnya saya gali-gali dan sebagainya. Akhirnya kebuka di sini ada yang aneh-aneh enggak gitu. Yang LGBT itu ada, si fulanah sama fulanah. Ada lagi yang pengen bunuh diri enggak? Ada. Kebuka tuh dari dia. Itu pas setelah duhur ya. Akhirnya pada asar dari pihak pondok, Ustaz ketemu sama santriwati semua ya, oke.
saya kasih materi tentang kewanitaan sedikit, saya kasih ruang untuk curhat. Nulisnya itu wah saya ngeri sekali. Curhatannya itu luar biasa, dilecehkan oleh orang, di ini kan yang ketika saya izin, ini boleh nggak pihak pondok dengar? Tahu nggak boleh, ya nggak boleh. Dan ketika menyampaikan nulis itu, Ustadz jangan dibaca pertanyaannya di muka umum, pokoknya Ustadz baca pertanyaan pelan, diem, kemudian dijawab saja, sampai biar nggak tahu siapa yang mengalami itu. Jadi ternyata anak-anak pesantren itu kan, itu kemarin kelas 1, 2, 3 SMP yang saya datangi, itu banyak sekali punya masalah. Sehingga ketika ingin mereka baik, coba caranya adalah mendengarkan mereka dulu, dan baru diurai, dikasih solusi sedikit. Dan akhirnya tadi salah satu ustadzanya menghubungin, Ustadz minta terapi yang kemarin dilakukan, tahap-tahapannya terkasih. Akhirnya saya bales ya, saya kasih yang begini ya, kemudian gimana kabarnya ini? Alhamdulillah ya, ini ada perubahan setelah kemarin terapi. Yang lainnya juga ada perubahan, tapi mereka ingin ketemu Ustadz lagi, ingin menyampaikan unek-uneknya gitu. Pengen menyampaikan unek-unek. Jadi ketika ada rasa nyaman, kemudian memang kita benar-benar mau mendengarkan, akhirnya mereka mau cerita gitu yang mungkin kemarin saya mendapati yang ikhwan itu ya, kamu suka sama sejenis, apa yang kamu lakukan? Enggak, saya cuma nyubit pipi. Coba bayangkan ya, nyubit pipi untuk laki-laki sama laki-laki aja sudah nggak umum itu bagi saya. Tapi karena saya pernah belajar ilmu tentang berkomunikasi sama orang gila ya, saat itu saya ikut dokter di rumah sakit jiwa itu, ketika menanyakan, kamu mendengar bisikan-bisikan enggak, tapi dokternya malah nanyanya lebih lanjut, walaupun dia jawab enggak, dengarnya telinga kanan apa telinga kiri? Telinga kanan. Artinya dia mendengarkan sesuatu yang bisikan-bisikan itu namanya halusinasi atau ilusi gitu ya. Nah, ketika walaupun dia mengatakan nyubit-nyubit pipi, itu saya lanjutkan sampai akhirnya dia mengaku dan mencium lawan jenis, sesama jenis gitu ya. Akhirnya saya kembangkan dari mana, dan ini ketika ngobrol seperti ini hampir kebuka semua bunda, benar kebuka. Bahkan kemarin saya dapat ilmu, ini penting ya. Pertanyaan ini saya kembangkan ke sini ya, mohon maaf nanti akan sampai menjelang zuhur ini. Kan di pertemuan pagi ini saya kemarin itu dapat satu hal yang menarik, yang ilmu saya belum nyampe, tapi saya dapat ilmu kemarin dari Allah SWT. Pelaku LGBT itu nontonnya video porno biasa, laki-laki dan perempuan, bukan video laki-laki ciuman sama laki-laki itu perempuan ciuman sama perempuan, bukan, video porno biasa. Sejak kapan kamu melihat ini? SD misalnya gitu ya. Dan dia terngiang-ngiang. Dan ketika di pondok pesantren, ada kali liburan dia cerita, ketika liburan melihat itu, ketika pulang ke pondok, karena nggak ada perempuan dan kadang mungkin takut nggak boleh pacaran, dia membayangkan kalau pegang anak lawan jenis dosa, dia tahu. Meluk anak lawan jenis dia dosa, sehingga dia dilampiaskan dengan sejenis, bayangannya tidak dosa. Pegang ini nempel gitu ya kan. Akhirnya sampai itu setan masuk, sampai akhirnya nyium, dan ada yang lebih ngeri lagi daripada yang tidak saya ceritakan ke bunda. Ternyata ada efek nonton video porno yang begitu tuh, efeknya juga bisa LGBT yang kemarin saya dapat pelajaran kemarin. Akhirnya bunda perhatikan anak-anak bunda yang sini sudah jadi eyang, perhatikan cucu, jangan sampai kita terlewat tidak dikontrol melihat konten yang nggak jelas itu, karena ternyata ada efek yang luar biasa. Sekali lagi, kalau kita ingin anak-anak kita atau cucu kita baik, maka dengan cara yang baik, dengarkan, beri ruang mereka untuk curhat, validasi. Berarti kamu bagaimana merasakan kecewa, kamu sakit hati, ya merasa satu frekuensi itu, dan kita kasih solusi, itu asik. Tapi kalau langsung diceramain dan sebagainya, mungkin malah kita nadanya gitu ya nggak bagus, akhirnya malah dia lari dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, apakah rasa lelah dalam mendidik yang belum membuahkan hasil dan membuat kita marah, kecewa ke anak menunjukkan kita belum ikhlas? Bisa jadi demikian, karena kita berharap, karena kita berharap
pada manusia. Dan ini keliru. Ya, dan ini keliru. Karena tugas kita ketika kita mendidik anak, ya sudah, itu sudah dapat pahala. Kalau kita marah, itu keliru. Dan itu terjadi sama Nabi Yunus. Ketika dakwah tidak disebut, marah, pergi, akhirnya mendapatkan kesulitan. Apa itu? Dalam kegelapan. Ayatnya kan begitu, fil dzulumat ya. Kegelapan dasar lautan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam. Banyak kesulitan justru ketika kita marah, justru efeknya lebih sulit daripada persoalan kita yang pertama. Anak kita belum terdidik, itu sulit. Kita marah, itu lebih sulit lagi hasilnya, lebih berat lagi hasilnya. Dan itu juga bisa menunjukkan kita belum ikhlas. Ikhlas saja, ikhlas, lakukan karena Allah, berharap pahala. Setiap nasihat kita belum berhasil adalah pahala. Besok nasihatin lagi barangkali, besok mendengarkan curhatnya lagi, terus kita teladani lagi, lelah dan sebagainya. Itu semua dinilai sama Allah. Adapun hasil memang itu hidayah dari Allah SWT. Lakukan sampai titik darah penghabisan sebagaimana Nabi Nuh di ujung, nak ikut Abi naik nak, enggak sudah. Di ujung walaupun mungkin nakal tidak ingat ikut terus sampai di ujung dipisahkan dengan banjir itu, nak ikut Abi, enggak sudah. Pokoknya terus saja. Ya, memang ini berharapnya yang berikan hidayah pada Allah. Satu bunda, marah itu artinya negatif bunda. Ketika saya dulu menyampaikan di judul, kalau masih ada YouTube-nya, dulu kan memang kadang nggak direkam ya, agar nasihat berbuat dahsyat itu, ujungnya ikhlas yang pertama, melakukan benar-benar karena Allah dorongannya. Yang kedua, dorongannya karena sayang itu nggak akan menimbulkan marah. Karena apa? Saya mendapatkan inspirasi atau ilham dari Allah melalui innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, sayangi, kasihi. Siapa itu? Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Tugas kita hanya menyampaikan. Atas dasar sayang pun belum bisa. Apalagi kalau atas dasar marah. Hari kita marah, kita mungkin dengan cara nada keras supaya anak berubah, malah enggak kadang-kadang. Malah enggak, karena negatif itu. Ya, jadi diperbaiki lagi, itu istighfari kalau begitu, minta ampun pada Allah sebagaimana Nabi Yunus minta ampun, akhirnya Allah berikan solusinya. Rumah tangga yang diuji dengan suami nikah lagi diam-diam dan anak istri ditelantarkan baik nafkah lahir dan batin yang sudah lebih dari setahun, apa yang harus istri lakukan setelah ridho sebagai takdir, berusaha ikhlas dan sabar. Ini masya Allah, ini adalah nilai yang tinggi banget tuh kalau bisa melakukan ini. Saya ridho, saya ditakdirkan oleh Allah sementara menjadi istri yang dimadu, dalam artian suami yang menikah lagi. Saya ridho atas takdir Allah karena suami tidak kurang memberikan nafkah lahir dan batin. Ini apalagi bagi saya ini, kalau ini bisa melakukan ini saja, masya Allah, masya Allah. Nah, biasa kalau kejadian seperti ini kan kadang-kadang terjadi agak sedikit marah. Kalau ini itu enggak ada marah. Dan kalau mau bergerak lebih, yang pernah saya contohkan, Mas, urusan Anda menikah lagi itu urusan Anda sama Allah, karena pertanggungjawaban Anda lebih banyak lagi. Karena kewajiban menafkahi istri adalah wajib, Anda menikah lagi ada kewajiban lagi. Ya, tapi kewajibanku sebagai seorang istri tetap saya akan berbakti, saya akan mentaatimu semampuku. Ketika nafkahnya kurang nih, mohon maaf Mas, makanannya hari ini seperti ini, karena ini yang bisa saya atur supaya 1 bulan bisa sampai. Karena kalau saya makanannya di sini mewah, nanti berikutnya saya nggak bisa masak misalnya. Jadi, dan itu kemarin saya contohkan ya, pertemuan kemarin 3 kasus akhirnya suaminya berbalik, malah lebih mencintai istrinya. Bahkan kalau ini nikah siri atau mungkin selingkuh kemudian mengatakan nikah siri. Karena beberapa kejadian kemarin ada orang yang WA ke saya, ternyata nikah siri itu nikahnya sama kiai. Harusnya nikah siri itu hanya tidak dicatat di KUA, tapi yang menikahkan harusnya walinya, ayahnya, pamannya atau adiknya. Tidak, artinya itu masih dalam tanda kutip itu zina.
Nah, itu kalau dibenarkan, akhirnya urusan seperti ini urusan Anda sama Allah. Saya ingatkan, kalau nikah sirinya betul, semoga ya sudah, saya ridho. Kalau ini nggak betul, ya itu berarti masih salah. Kita diingatkan. Kejadiannya akhirnya suaminya itu kembali, ya suaminya kembali. Jadi tetap kalau sudah ridho, langkah berikutnya apa ya, tetap melayani suami, mentaati suami. Hal-hal kaitannya dengan sebagai seorang istri dikerjakan semampunya, tapi bukan semaunya ya. Masya Allah, tapi kalau bisa ridho ini aja, Masya Allah ya. Barakallahu fikun, barakallahu fikin. Kalau satu yang nanya ya. Bagaimana cara kita menyikapi pasangan yang kadang nggak nyambung dengan apa yang kita obrolkan? Gini Bunda, kalau saya ngobrol sama anak-anak mungkin nggak nyambung. Maka bagaimana caranya? Saya menurunkan level bicara saya. Maka jangan pernah merasa lebih pintar dari suami. Pertama itu, ya, walaupun suami itu dalam tanda kutip suami, apalagi, tapi bagaimana agar ya apa nih yang bisa, karena komunikasi itu intinya pesannya Bunda diterima. Tapi kalau Bunda menggunakan bahasa-bahasa yang memang tidak nyambung atau hal-hal yang gitu, maka Bunda harus menyesuaikan agar komunikasi ini jalan. Maka prinsip komunikasi tadi sebanyak nasihat ya, ikhlas, atas dasar sayang, ya. Pesan yang ingin Bunda kirim ke suami adalah ke atas untuk kebaikan suami. Terus suami berubah bukan untuk Bunda, sehingga nanti nyambung. Sebagaimana dulu saya menyontohkan setan. Iblis itu, kenapa sih kamu nggak boleh mendekati pohon ini? Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu bisa jadi malaikat, kamu bisa kekal di sini. Tapi kalau kamu enggak, ya kamu nanti nggak kekal di sini. Seakan-akan iblis mengatakan bahwa saya nasihati ini untuk kamu kok, padahal untuk dirinya sih, supaya dia bisa menjerumuskan Nabi Adam. Tapi begitu prinsipnya, caranya adalah jangan dibawa untuk kita, tapi suami memahami bahwa sebenarnya kalau ngikutin istri ini manfaatnya untuk aku kok. Jadi cari diksi yang seperti itu, cari diksi, cari kata, cari kalimat yang suami pahami. Kalau enggak, maka namanya akan selalu miskomunikasi. Nah, satu lagi, pokoknya jangan sampai kita merasa lebih baik. Ya, kalau kita bicara sudah merasa lebih baik, udahlah nggak nyambung. Tetap bagaimana kita nurunkan yang sampai kita suami itu nyambung, toh ujungnya kita kecewa juga nggak nyambung, kenapa nggak diturunkan, kenapa nggak didoakan, kenapa kita nggak introspeksi. Nah, Rasulullah ketika bicara sama Badui, ketika bicara sama ini ya berbeda-beda ya. Saya ketika bicara sama yang begini ya akan begini, contoh ini ketika ada satu pondok datang ke rumah kan, kemudian tentang kejadian santri, mereka curhat, Ustaz, kenapa sih ada salah satu Ustaz, kenapa kita harus berubah begini, kan masalahnya santri, kenapa begitu Ustaz? Loh, kalau saya ngomong sama Ustaz ya begitu, Anda sebagai seorang Ustaz, sebagai seorang musyrif yang begini, karena ini amanah yang sudah kita emban totalitas melakukan ini kepada santri. Kalau saya ngomong sama santri ya harus begini, akan berbeda cara ngomongnya. Contoh tentang bab gaji, ketika saya bicara dengan yayasan, tolong naikkan gaji guru-guru. Gaji guru minimal segini. Siapa lagi yang akan menghargai seorang guru tahfidz dan sebagainya kalau bukan kita? Karena saya sekarang posisi di yayasan. Siapa lagi yang akan mengurusi ini, yang akan menghargai mereka? Ya. Ahli-ahli ilmu, wali ilmu tuh malah segitunya gitu ya, sampai akhirnya nggak fokus dan sebagainya. Nah, ketika saya bicara di depan Ustaz, ya kemarin aja saat saya di luar kota itu, pokoknya kalau antum itu gajinya harusnya 5 juta, tapi yayasan baru ngasih 3 juta, yakini bahwa yang 2 juta itu sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah pikiran, dan Allah mesti ganti di saat-saat yang pas. Dan saya sampaikan itu ke beberapa ustadz di satu lembaga yang memang gajinya kecil. Akhirnya testimoni, ketemu, Masya Allah Ustaz, saya ingat kata-kata Ustaz seperti itu. Makanya saya dapat hadiah umroh Ustaz. Masya Allah, ya Allah gantikan dengan Masya Allah. Yang berikutnya lagi Ustaz yang masih satu mahat itu, Ustaz,
Masya Allah, saya ingat itu nasihat Ustaz itu, saya kemarin dapat motor Ustaz. Masya Allah. Jadi saya akan berbicara yang berbeda. Saya akan bicara di level ini kepada Ustaz yang akan bicara begini, ayo ikhlas begini. Kepada yayasan tambahin dong. Ayo yayasan bisnis dong, bisnis. Sejahterakan guru. Ayo, zaman Umar bin Khattab, zaman Khalifah dulu itu bagaimana guru-guru dimuliakan betul dan gaji-gaji yang tinggi luar biasa. Gitu. Siapa yang memuliakan itu kalau nggak mulai dari kita? Gitu. Nah begitu ya. Jadi ketika dengan suami yang bagaimana nih, cari bagaimana titik sambung. Jangan teruslah nggak nyambung, nggak mau komunikasi enggak. Terus dan dihormati dan diwoke dan dimuliakan. Ayo merasa itu malah akhirnya nanti enak untuk bicara. Wallah langsung. Ini tiga bagaimana cara kita menyikapi. Bagaimana cara kita menyikapi suami yang tidak bisa menerima kesalahan di masa lalu, terbawa sampai sekarang sehingga selalu menjadi pembahasan mungkin ya di saat sedang bertengkar. Suami gagal move dengan masalah di masa lalu, masalahnya suami atau masalahnya istri. Ya nggak apa-apa sih, kedua-duanya bisa dilakukan ya. Jadi kalau dari sisi ini Bunda support dia untuk memaafkan masa lalu. Artinya Bunda sudah pernah belajar terapi membasuh luka misalnya di sini. Maka nggak apa-apa Bunda yang membantu terapi. Karena orang-orang yang tipikal tidak bisa memaafkan masa lalu, oke, ingat masa lalu tidak apa-apa, tapi harus dimaafkan. Memaafkan masa lalu bukan berarti melupakan masa lalu. Ingat, tapi akhirnya tidak teriris. Jadi punya luka pengasuhan sembuh. Gitu ya. Jadi pokoknya Bunda mensupport, membantu supaya orang-orang di sekitar Bunda dan sebagainya bisa move on. Alhamdulillah kalau Bunda bisa sehat, makanya Bunda harus sehat sehingga kalaupun suami punya luka masa lalu atau memang luka pernikahan dengan Bunda yang kemudian Bunda yang keliru tapi suami masih kadang ngungkit, tapi biasanya harusnya suami enggak, harusnya karena suami tipikal pelupa sudah gitu ya. Tapi ini berarti memang lukanya di keluarga ada sehingga suami cenderung baper, cenderung perasaannya kuat, tidak logika, sehingga masih kadang ngungkit gitu ya. Nah ini harus diterapi sebenarnya, diterapi dan effort Bunda. Kalau Bunda itu pernah punya kesalahan misalnya, kan ini saya nggak ngerti ya, nggak ngerti siapa yang masa lalunya itu dari Bunda yang salah atau suami yang salah, saya nggak ngerti ini. Kalau misalnya Bunda yang keliru, berarti Bunda punya effort untuk berbuat baik sampai akhirnya suami lupa bahwa Bunda sudah pernah berbuat baik. Bunda sudah melakukan kesalahan, gitu ya. Artinya bisa dibayangkan ketika Bunda ada 2 gelas sama-sama, yang satu air putih, yang satu teh, maka Bunda bayangkan yang air putih itu dikasih teh 3 sendok, maka air putihnya, air beningnya berubah menjadi agak kekuningan. Kemudian Bunda ngambil air putih lagi yang satu, gelas yang ketiga air putih, 3 sendok air putih dimasukkan, yang air putih dicampur teh. Maka 3 sendok itu tidak akan membuat air itu menjadi bening lagi. Harus 4 sendok, 5 sendok, 6 sendok, mungkin 1 gelas. Artinya jika Bunda pernah buat kesalahan dengan suami atau dengan anak, maka effort usaha untuk membuat bening lagi netral itu lebih tinggi. Oke. Kalau ini suami yang pernah berbuat salah atau mungkin pernah ada masa lalu yang itu juga memang harus terus untuk semuanya memaafkan orang tua dan sebagainya. Jadi ini memang salah satunya di terapi dengan terapi yang dulu untuk ridho terhadap kejadian yang pernah terjadi, ya, untuk mensyukuri yang sekarang dan memaafkan masa lalu dengan terapi yang pernah kita bahas ya, dan sudah saya praktekkan. Allah alam kayak ini ya, nggak ada pertanyaan lagi. Ini 5 ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan agak melebar sedikit sampai jam 11:04. Ini pertemuan yang membahas tentang istri bahagia saya cukupkan. Insyaallah
materi sisi yang lain insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.